Oke, ya ini kita melanjutkan materi di minggu lalu, yang mana di minggu kemarin ya, minggu lalu itu kita sudah, mempelajari tentang apa, ada konversi dari 2 jenis pushdown automata. Jadi PDA yang tipe final state dan tipe state kosong ini bisa dikonversi satu sama lain. Nah, kemudian sudah disampaikan juga, bagaimana mengkonversi dari yang, misalkan kita punya grammar, kita punya CFG. Nah, lalu bisa kita buat, pushdown automatanya. Yang mana pushdown automata yang bisa kita buat itu, tipe yang state kosong. Tapi tentunya nanti bisa diubah ke yang tipe final state, karena PDA tipe state kosong kan juga bisa diubah ke tipe final state gitu ya. Nah, untuk yang hari ini, itu kalau kita punya pushdown automatanya, bagaimana kalau bisa diubah ke CFG ya, ini sebenarnya CFG sih harusnya. Jadi ke bentuk grammarnya gitu. Nah, jadi, ini ekuivalensinya. Jadi di sini ada suatu ya teoremanya lah gitu ya. Jadi kalau kita punya sebarang ya suatu pushdown automata M, maka kita akan bisa membuatnya ke dalam bentuk grammarnya gitu ya. Ini sebenarnya lebih tepatnya sih CFG bukan CFL-nya. Karena CFL ini kan sebenarnya definisi untuk bahasanya gitu ya. Nah, bahasanya itu CFL ini ya sebenarnya kalau direpresentasikan dalam bentuk diagram transisi ya menjadi PDA ini gitu. Tapi CFL juga bisa disajikan dalam bentuk grammar, yaitu ya kita sebutnya CFG gitu ya, konteks free grammar. Jadi sebenarnya di sini lebih tepatnya kalau kita punya suatu PDA ya yang merepresentasikan suatu CFL gitu, nah maka dapat dibentuk juga CFG-nya gitu. Yang mana dia akan merepresentasikan CFL yang sama juga gitu ya. Nah, ini idenya bagaimana bisa apa membentuk CFG-nya gitu ya. Jadi akan diamati kejadian mendasar dari pemrosesan PDA. Jadi pada saat PDA itu mengkonsumsi suatu simbol input, maka akan ada proses pop ke satu simbol yang ada di stack-nya. Nah, lalu PDA-nya memungkinkan untuk berpindah ke state yang lain. Nah, di sini diusulkan suatu format penulisan variabel dalam CFG yang dapat merepresentasikan yang dapat menggambarkan ya proses transisi dari suatu PDA. Nah, di sini yang akan menjadi variabel di CFG-nya itu dalam notasi seperti ini nih. Jadi PXQ dengan kurung siku ini nih kita anggap jadi satu simbol gitu ya, jadi satu variabel gitu. Jadi ya ini kita anggap jadi satu kesatuan gitu ya. PXQ dikurung siku seperti ini. Yang mana variabel ini bisa dibentuk itu berdasarkan dari ini. Jadi variabel ini itu menggambarkan proses transisi dengan berpindah dari suatu state P ke state Q dengan melakukan pop simbol X di stack-nya gitu. Nah, jadi karena yang kita punya ini kan PDA ya. Nah, PDA itu kan pushdown automata yang terjadi di sana itu kan apa? Perpindahan dari satu state ke state lainnya. Terus karena PDA berarti dia bisa melakukan pop simbol tertentu ya ke dalam stack-nya. Jadi itu hal-hal yang terjadi di PDA-nya. Nah, kita akan mengubah hal-hal yang ada di PDA itu ke bentuk yang ada di CFG. Nah, kalau di CFG itu kan hanya ada variabel terus diderivasi menjadi ruas kanannya gitu ya. Nah, itu ternyata proses perubahannya seperti ini gitu ya. Jadi kalau misalkan terjadi di suatu PDA ada perpindahan dari state P ke Q terus melakukan pop simbol X di stack-nya, maka ini akan menjadi variabel di ruas kiri untuk suatu aturan yang ada di grammar. Nah, variabel yang ada di ruas kirinya itu kita notasikan dengan ini, PXQ kurung siku seperti ini ya. Nah, ini variabelnya jadi seperti ini. Oke, mungkin kalau untuk yang bagian ruas kirinya, ya itu kan aksi yang komponen yang didasarkan proses ini ya, perpindahan state dan
pop yang dilakukan gitu ya di stack-nya. Nah, kalau untuk yang push-nya itu nanti akan mempengaruhi di ruas kanannya. Nah, jadi kalau secara formal, kalau misalnya kita punya PDA, push down automata M, dengan komponennya seperti ini, ada Q itu himpunan state-nya, terus sigma ini himpunan alfabet, ya, ya alfabet lah gitu ya. Terus ini gamma, ini himpunan simbol yang ada di stack-nya. Terus ini delta, apa ini, fungsi transisi. Terus ini Q0, initial state-nya, ini Z0, simbol awal di stack-nya, berarti ya. F ini adalah final state-nya ya. Ini final state ya. Maka dapat dibangun suatu grammar G. Nah, kalau grammar itu kan komponennya ada ini, ada 4. Ada V, itu variabel. Jadi variabel ini ya yang kita pakai, yang mana nanti ini bisa diturunkan menjadi terminal gitu ya, menjadi alfabet, simbol-simbol alfabet, diderivasi gitu. Nah, kalau T ini simbol terminal. Ini sebenarnya sama seperti sigma gitu ya. Jadi kalau di PDA itu sigma, ini kan himpunan yang isinya simbol-simbol alfabet itu ya. 01 atau misalkan kalau huruf ya A, B, C, dan lain-lain. Tapi kalau di grammar ini notasinya T. Maksudnya T ini sebagai apa ya? Terminal, disebutnya terminal kalau di grammar. Nah, kalau P ini aturan produksi. Jadi himpunan proses-proses derivasi itu ya. Jadi aturan-aturan derivasinya itu dihimpunkan jadi P di grammar ya. Kalau S ini adalah inisial variabel di grammarnya. Jadi mulainya dari variabel yang mana gitu. Oke. Nah, ini kita karena ingin mengubah dari PDA ke grammar, jadi kita akan mencari 4 komponen ini nih apa saja dan ya bentuknya seperti apa gitu ya. Nah, tugas kita kan seperti ini ya. Kita punya PDA-nya, kita akan membentuk ini grammar. Jadi kita akan mencari 4 komponen ini gimana nih? Bentuknya seperti apa gitu. V-nya seperti apa, T-nya apa, P-nya apa, S-nya apa gitu. Nah, ternyata kalau di sini terminal ini kan secara otomatis akan sama dengan alfabet ya. Jadi ya kita sudah tahu pasti T-nya ini adalah ya ini alfabet ini sendiri gitu karena sama gitu ya. Jadi kalau bahasanya tentang string biner ya pasti T-nya juga 01 gitu ya. Kalau misalkan tentang string huruf-huruf kecil gitu misalkan A, B, C sampai Z ya berarti T-nya itu juga gitu ya. Nah, sekarang bagaimana kita mencari V-nya? V-nya ini variabelnya. Nah, tadi kan di depan sini kita tahu ya, bentuk variabel itu seperti ini nih bentuknya. Jadi ini nih satu variabel ya, satu apa ya, satu anggota yang ada di V itu bentuknya seperti ini gitu. Nah, jadi V ini bisa kita jabarkan isinya itu adalah sesuatu yang bentuknya seperti ini, yaitu P X Q dikurung siku seperti ini, di mana P sama Q-nya itu adalah anggota di Q. Nah, di sini kalau di sini disajikannya dalam bentuk subset gitu ya, himpunan bagian. Jadi P, Q itu adalah himpunan bagian dari Q. Q itu kan himpunan semua state yang ada gitu ya. Intinya P dan si Q ini adalah sebarang state yang ada di Q ini. Jadi kalau misalkan kita punya Q-nya ini ada Q0, Q1, Q2 gitu ya. Berarti P sama Q itu bisa dipilih semua kemungkinannya dari Q0, Q1, dan Q2 gitu. Jadi kan kalau semua kemungkinannya ini bisa aja P-nya kita ganti dengan Q0, Q-nya kita ganti dengan Q1, atau mungkin P sama Q-nya itu adalah state yang sama juga, itu bisa juga gitu. Jadi di sini P sama Q-nya ini bisa sama. Intinya P sama Q itu adalah state yang ada di Q ini gitu ya. Dan ini untuk semua kemungkinannya dihimpunkan jadi satu di sini. Ini kita sebutnya V. Oke, tapi ternyata sebentar. Oh ya, P sama Q-nya ini kan memang ada di Q. Terus X-nya ini ada di mana? Nah, jadi X-nya ini itu adalah sebarang anggota yang ada di gamma sini. Nah, jadi gamma itu apa? Gamma itu kan himpunan simbol-simbol yang
bisa kita isi ke dalam stack gitu ya. Nah, itu kemungkinannya ada apa saja, ya entah itu ada Z0, ada X, atau yang lainnya gitu ya. Nah, ini kita gantikan ke sini ya. Kita ambil semua kemungkinannya. Jadi isinya di sini memang akan sangat beragam dan kalau kita jabarkan bisa banyak sekali ya. Nanti memang prosesnya akan sangat panjang itu di sini. Sebenarnya tidak sulit, cuman memang banyak yang perlu dijabarkan gitu kalau mau detail. Oke, dan ternyata V ini selain yang bentuknya ini, ada satu simbol lagi yang perlu dimasukkan ke dalam V. Makanya di sini dituliskan himpunan ini terus digabung dengan himpunan yang isinya S. Nah, S ini apa? S ini adalah simbol, bukan simbol. S ini adalah variabel awal ya, variabel awal yang ada di grammar. Jadi kan kalau di grammar ini kan kita menderivasi variabel itu kan mulai dari yang variabel awal gitu ya, atau inisial variabel, yaitu S ini. Nah, S ini itu bentuknya tidak seperti yang di sini. Ya, ini memang kita notasikan dengan S saja gitu. Nah, jadi V yang tadi ini, himpunannya ini ya, ini kalau digabung dengan S ini, kita sebutnya V gitu ya. Jadi V itu tidak hanya ini, tapi ada S-nya. Oke, nah ini kita sekarang sudah tahu bentuk variabelnya seperti apa. Nah, sekarang bagaimana mendapatkan aturan produksinya? Nah, ini yang bagian yang lumayannya ya. Lumayan panjang nih kalau kita jabarkan. Jadi, aturan produksi yang bisa kita bentuk ya dari PDA yang ini, itu ada dua jenis. Ada dua apa ya? Dua tipe lah gitu ya. Jadi, jenis yang pertama itu yang bentuknya seperti ini. Bentuk bentuk apa? Bentuk fungsi produksinya itu dari S itu dipetakan atau diderivasi menjadi Q0, Z0, P. Nah, Q0-nya itu apa? Q0-nya itu adalah initial state di PDA-nya. Z0-nya ini adalah inisial simbol yang ada di stack-nya gitu ya. Jadi ya Z0 yang ada di sini. Nah, di sini yang bisa bermacam-macam, bisa bervariasi adalah P-nya. Jadi P-nya ini adalah semua kemungkinan state yang ada di Q. Ya, termasuk juga Q0 ini sendiri gitu ya sebagai initial state gitu. Nah, jadi ini tentunya nanti ini akan menjadi banyak aturan produksi untuk jenis yang ini gitu ya. Sebanyak apa? Ini sebanyak sebanyak state yang ada di key. Kalau misalkan key-nya itu isinya ada key 0, key 1, key 2, ya berarti nanti di sini menjadi apa? S dipetakan ke kurung buka key 0, Z0, key 0. Terus aturan yang berikutnya S dipetakan ke key 0, Z0, key 1. Terus satunya S dipetakan ke key 0, Z0, key 2 gitu ya. Itu jadi ada 3 aturan itu. Kalau misalkan key-nya ini ada 3 gitu ya, key 0, key 1, key 2. Nah, itu jenis yang pertama. Jadi awalnya ini memang selalu S gitu ya, selalu S. Jadi formatnya seperti ini. Jadi S, ininya key 0, Z0, P. Nah, P-nya yang bisa bervariasi. Oke. Nah, kalau yang jenis kedua, nah ini fungsi produksi yang berdasarkan fungsi transisi yang ada di PDA-nya gitu. Nah, jadi ini akan apa ya? Akan sangat banyak kalau misalkan fungsi transisi ya bukan fungsi ya transisi yang ada di PDA-nya itu banyak juga gitu misalkan. Jadi kalau transisi yang ada di PDA-nya ini ada banyak, ini nanti akan ada banyak juga gitu fungsi produksinya. Nah, jadi kalau misalkan nih kita punya suatu transisi ya yang ada di PDA itu misalkan seperti ini transisinya. Yang mana kalau dia ini current state-nya ada di key, terus dia menerima simbol inputannya A gitu ya. Terus dia melakukan pop-nya X. Nah, terus dia akan berpindah ke state R dan melakukan push ini simbol-simbol yang di-push-nya itu Y1, Y2, seterusnya sampai YK gitu. Jadi diasumsikan di sini ya bisa ada banyak gitu ya. Karena kan kalau kita melakukan push ke stack itu kan bisa lebih dari satu simbol ya. Tapi kalau pop kan
maksimal itu cuma satu simbol gitu ya. Nah, jadi misalkan di sini nih ada suatu transisi ini gitu. Nah, maka kita akan membuat fungsi produksinya yang ada di grammarnya itu berdasarkan transisi PDA ini gitu. Nah, caranya gimana? Caranya itu ada formatnya juga di sini ya. Jadi ruas kiri di fungsi produksinya itu bentuknya seperti ini. Key X RK. Key-nya diambil dari sini, X-nya ini diambil dari simbol yang di pop ini. Nah, RK-nya ini apa? RK-nya ini nanti kita lihat nih. RK-nya itu adalah sebarang state yang ada di key gitu ya di sini. Nah, jadi ini ruas kirinya seperti ini. Jadi kalau misalkan K-nya ini sebarang state yang ada di key, berarti ini nanti variasinya juga akan ada banyak gitu ya. Jadi nanti aturan produksinya bisa ada banyak. Gitu. Nah, ini ruas kirinya. Nah, bagaimana yang ruas kanannya? Nah, ruas kanannya ini bentuknya seperti ini. Bentuknya itu ada A ini sebagai ini ya, sebagai simbol di apa tuh di terminal, bukan terminal. Sebentar, ini A-nya tadi apa sih? Oh ya, A-nya ini kan simbol inputan ini ya. Jadi kalau simbol inputan kan pasti dia salah satu anggota yang ada di terminal gitu ya. Ya, jadi A ini memang ini apa? Suatu ini gitu ya, suatu anggota yang ada di T gitu. Nah, jadi ini A di sini, terus dia ada variabel di sampingnya. Variabelnya ini apa? Variabelnya ini bentuknya R, Y1, R1. Terus seterusnya nanti di sini ada R1, Y2, terus R2 gitu, dan seterusnya sampai di sini. RK-1, YK, RK gitu. Jadi ini ada rangkaian variabel gitu ya untuk yang ruas kanannya seperti ini. Nah, tapi nanti ini ada syaratnya nih di sini. Nanti mungkin akan saya jelasin di gambar nanti ya. Ya, dari sini kita bisa melihat ya. Oh ya, di sini Y1, Y2 sampai YK itu diambil dari yang dihapuskan ya di sini ya. Jadi ini kita pecah satu-satu gitu. Terus kita bentuk variabel seperti ini. Oke, dan A-nya ini bisa alfabet, bisa epsilon ya. Jadi bisa aja nanti di sini tidak ada sesuatu gitu ya. Langsung ininya saja. Oke, mungkin supaya lebih jelas ini memang harus dijabarkan, ditulis di sini. Saya pakai yang tahun kemarin aja nih ya. Nah, jadi misalkan ya, mulai dari sini dulu aja, dari yang tadi ya. Misalkan kita punya PDA, terus state-nya itu key ya, misalkan ada 3 aja. Ada 3 state, key 0, key 1, key 2. Kemudian gamanya ini, misalkan simbol stack-nya itu ada 3, Z0, X, sama A gitu ya. Entah transisinya seperti apa, yang jelas diketahui seperti ini ya untuk himpunan state dan himpunan simbol di stack-nya. Nah, terus kita kan akan membentuk apa tadi? Yang pertama, membentuk variabelnya dulu gitu ya. Nah, variabelnya itu kan tadi formatnya gimana? Coba saya tulis di sini. Jadi format mana ya? Bentar. Oke, sebentar ini saya keluarin dulu. Nah, jadi misalkan tadi kita punya apa? Kita punya apa? State-nya ini, terus ada simbol stack-nya ini ya. Nah, maka kita bisa membentuk variabel itu bentuknya gimana?
bentuknya adalah key 0, inisial simbol stack-nya Z0, terus di samping sini kan adalah state P, yang mana P-nya itu bebas yang ada di key sini. Nah, gitu ya. Nah, kemungkinan dari sebentar. Ini bukan Z0 ini, sorry. Tadi bukan Z0 ya, tapi apa? Oh, kita kita kan mau membentuk V-nya dulu ya, sorry. Ini bukan itu. Jadi di sini pakai XY. Pakai apa? X ya. Mana tadi ya? Ini P, ini kita variabelnya dulu ya. Ini P, ini X, ini Q. Nah, ini kan yang mana P sama Q-nya itu ada di sini. Nah, di sini. Terus X-nya ini ada di gamma sini gitu. Nah, jadi kemungkinan untuk P sama Q itu ya bisa ada ini kan. Bisa ada Q0, bisa ada Q1, bisa ada Q2. Terus kalau untuk X ini kemungkinannya ini ya kebetulan di sini kita simbolnya pakai X juga gitu ya. Tapi nanti ya yang penting tahu artinya ya, ini sebenarnya X ini nanti bisa digantikan dengan Z0, bisa digantikan dengan X ini, dengan A ini gitu. Jadi nanti kemungkinan bisa ada banyak nih. Misalkan X-nya ini kita pakai yang Z0 dulu gitu ya. Nah, jadi ini yang di sini kita tuliskan Z0 nih. Nah, terus bagaimana kita bisa membuat ininya jadi apa gitu. Nah, ini kan yang di kiri dan kanan ini kan adalah si P-nya ini kan. P kecil sama Q kecil ini kita ambilnya dari tiga kemungkinan yang ada di sini. Dan itu kalau divariasikan kemungkinannya ada banyak nih nyampe bawah sini nih. Jadi kalau misalkan di sininya Q0 ya, misalkan di sininya Q0, di sininya Q0 juga gitu ya. Terus kemungkinan lainnya kalau di sini Q0 ini Q1, apalagi karena ada sampai Q2 berarti ya misalkan ini Q0, ini Q2 gitu ya. Ini seterusnya kita buat kemungkinannya. Ini Q1, ini Q0, ini Q1, Q1, ini Q1, ini Q2 gitu ya. Terus ini Q2, Q0. Jadi ini semua kemungkinannya dibuat sampai Q2, sininya Q2 juga. Gitu. Oke, itu semua kemungkinan variabel ya yang bisa dibuat untuk yang di tengahnya sini atau apa di sini? Simbol yang di sininya adalah Z0. Nah, terus bagaimana kalau misalkan X-nya ini kita ambil yang simbol keduanya yaitu ya ini kebetulan X juga gitu ya. Nah, berarti ya di sini di tengah sininya X, terus yang ini dan ininya kita gantikan secara bervariasi tadi juga sama ya. Ini Q0 Q0, Q0 Q1, Q0 Q2 dan seterusnya. Ini ya sampai kemungkinannya Q2 X Q2 gitu. Ini jadi satu simbol variabel gitu. Jadi sebenarnya satu simbol variabel yang ada di grammar itu satu kesatuan ini jadi satu simbol variabel. Oke. Dibentuknya dari ini dari state-state dan simbol stack yang ada di PDA-nya gitu. Karena kan kita akan membuat CFG dari PDA yang kita punya sekarang gitu ya. Nah, sekarang untuk yang ini, untuk yang simbolnya itu A, berarti di sini Q0A, Q0 gitu ya, dan seterusnya. Q0A, Q1, Q0A, Q2, terus Q1A, Q0, dan seterusnya ya. Ini seterusnya sampai di Q2A, Q2. Oke, ini A ya, yang di tengah ini A nih harusnya. Ini bukan A0 ini ya, ini salah. A. Oke, dan ini jadi variabel yang ada di grammar. Oh ya, jangan lupa di sini ditambahkan dengan S ya. Jadi kita jangan lupa menuliskan S di sini nih, seperti ini. Karena S ini kan inisial variabel ya. Awal kita mau melakukan derivasi di grammar itu kan dimulai dari S. Makanya di sini kita masukkan juga S ini di himpunan variabel. Nah, jadi himpunan variabelnya ada banyak ya di sini ya. Ada berapa ini? Ini kemungkinannya ada berapa nih? Ini kalau di matematika diskrit, kalian kan belajar ya, ada berapa banyaknya kemungkinan yang bisa dibentuk dari sini. Jadi kalau misalkan state-nya ada 3, apa ini? Simbol stack-nya ada 3 juga, maka
variabel yang bisa dibentuknya ada berapa nih? Ini ada 3, terus satu ini sendiri ada berapa tadi? 3 kali 3, 9. Berarti ini ada 27. 27 itu yang bentuknya seperti ini ya. Terus kalau digabungkan dengan yang S, berarti ada 28 ya. Iya, ada 28 ini. 28 variabel. Tapi kalau di sini ya kalian eh, bukan menghitung ada berapa banyak ya kemungkinan, tapi bahkan ya harus menuliskan ini ya, menuliskan semua kemungkinan variabelnya. Apalagi nanti kalau mau diterapkan ya. eh, tapi kalau yang diterapkan sebenarnya nanti dengan fungsi produksinya. Nah, kalau misalkan kalian ingin mengetahui variabelnya itu ada apa saja ya seperti ini. Ya, dijabarkan seperti ini. Oke, itu kita baru mendaftarkan variabel ya, belum membentuk fungsi produksinya. Nah, misalkan fungsi produksinya itu tadi kan ada 2 tipe ya, ada 2 tipe. Jadi tipe yang pertama itu adalah yang bentuknya seperti ini. Nah, ini bentuk fungsi produksi yang tipe 1. Jadi yang tipe 1 itu bentuknya adalah ruas kirinya itu adalah variabel S, inisial variabel. Ini diderivasi menjadi variabel yang formatnya seperti ini. Q0, Z0, ini titik-titik. Nah, titik-titik ini sebenarnya maksudnya dia bisa diganti dengan semua kemungkinan state yang ada. Nah, jadi ini kita jabarkan. Nah, jadi karena semua kemungkinan state yang ada kan tadi ada 3 ya, contohnya tadi. Misalkan nih, Q0, Q1, Q2. Nah, berarti aturan produksi yang bisa kita bentuk itu nanti jadi seperti ini nih. Jadi ada S, bisa diderivasi menjadi ini. Nah, kita ingat ya kalau misalkan ada banyak kemungkinannya nanti bisa kita tuliskan dengan ataunya ini dinotasikan dengan garis tegak gitu ya. Kalau di grammar. Jadi S bisa diderivasi menjadi ini, atau ini gitu. Oke, dan ini semua kemungkinan ininya nih. Yang berbeda-beda kan yang di sininya ya. Kan beda-beda. Oke. Kalau yang di sini selalu sama ya, ini selalu fix nih. Yang ini kan dapat dari sini ya, Q0-nya nih. Kalau Z0-nya juga sama ya nih ya. Karena dia inisial simbol di stack-nya nih ya. Sama ini nih ya. Yang bervariasi itu ininya nih. Q0, Q1, Q2 yang di belakangnya gitu ya. Oke, ini fungsi produksi yang tipe 1. Yaitu yang kita bisa bentuk dia hanya berdasarkan apa nih, inisial variabelnya saja gitu ya. Terus ini kemungkinan state-nya. Nah, terus fungsi produksinya kan tidak hanya itu. Nah, dia ada yang tipe 2-nya, yang jenis kedua, yaitu yang berdasarkan fungsi transisi di PDA. Nah, ini yang lebih apa ya, lebih kompleks bentuknya gitu ya dibandingkan dengan yang tipe 1 tadi. Jadi kalau berdasarkan fungsi transisi di PDA, berarti kita harus tahu dulu transisinya itu yang mana gitu. Nah, misalkan transisinya itu bentuknya seperti ini. Ini contoh ya. Jadi delta Q0 kalau inputan simbol simbolnya itu ada 0 dan dia akan melakukan popnya Z0, kemudian ini hasilnya adalah atau state-nya itu berpindah ke Q1 gitu ya dan melakukan push XXZ0 gitu. Jadi ini misalkan suatu transisi seperti ini gitu ya. Nah, maka kita akan bisa membentuk fungsi ini akan membentuk aturan produksinya itu formatnya seperti ini. Jadi dari Q0 ini diambil menjadi di sini gitu ya. Terus ini Z0-nya menjadi ini sesuatu di sini. Terus ini titik-titik. Nah, titik-titik ini nanti kita isi dengan semua kemungkinan state. Oke, dan ini nanti hasilnya ruas kiri gitu ya. Ini kan ruas kiri. Ini bisa diderivasi menjadi bentuk yang seperti ini. Nah, di sini ada 0, 0 ini diambil dari simbol inputannya yang ada di sini. Jadi kalau misalnya di sini 1 ya nanti di sini jadinya 1 juga. Tapi kalau di sini epsilon berarti di sini jadi epsilon. Jadi ini tidak ada sesuatu gitu ya bisa kita hapuskan si epsilonnya kan ya. Nah, jadi 0 ini sesuatu yang kita ambil dari sini. Kemudian ini
ini kan kurungnya ini ada sebanyak berapa, ini bergantung dengan banyaknya simbol di sini, yaitu simbol yang dipuskan. Karena di sini ada 3 gitu ya, X, X, Z0 ini kan ada 3 digit simbol gitu ya. 3 simbol yang dipuskan gitu ya. Berarti ini kita pecah satu-satu. Ini X-nya ke sini, ini X-nya ke sini, Z0-nya ke sini. Nah, terus yang di bagian yang pertama ini, yang paling kiri lah gitu ya, ini kita pasangkan dengan state Q1, yang mana Q1 ini adalah state yang dituju berdasarkan transisi ini. Jadi ininya diambil ke sini, Q1, ini kan tadi X-nya ke sini, ini X-nya ke sini, Z0-nya ke sini, terus di sini, di antara sini ada titik-titik lagi nih. Nah, ini akan kita isi dengan kemungkinan state yang ada juga gitu ya. Ini juga diisi, ini diisi. Karena ini kan sebenarnya satu variabel gitu ya. Satu variabel kan bentuknya seperti ini berdasarkan yang di atas tadi kan. Variabel-variabel yang kita punya itu kan bentuknya seperti ini gitu. Jadi ini juga akan seperti itu. Di sini ada simbol stack yang tadi, terus kiri dan kanannya itu adalah state-state-nya, itu akan menjadi satu variabel yang ada di grammar. Tapi di sini ada ketentuannya untuk mengisi titik-titik ini. Nah, ketentuannya itu seperti ini. Ini yang bersebelahan ini itu harus sama gitu. Jadi kalau misalnya di sini Q1, ini harus Q1 juga. Kalau di sini Q0, ini harus Q0 juga. Ini juga gitu, ini harus sama dengan ini. Nah, yang di belakang sini itu harus sama dengan yang di depan gitu ya. Ini formatnya seperti ini untuk membentuk fungsi aturan produksinya. Oke, nah sekarang kalau misalkan kita coba ya dengan yang ini tadi, kita coba isi titik-titiknya. Nah, jadi kemungkinannya ada sangat banyak ya. Kan misalkan nih, yang di depan sini kita isi dengan Q0. Berarti yang di belakang sini juga harus Q0 juga gitu ya. Nah, kemudian yang di antara sini, ini yang bisa kita variasikan lagi. Ini kita misalkan aja di sini Q0, ini berarti harus Q0. Terus kalau di sini Q0, ini juga harus Q0. Nah, ini jadi satu aturan produksi ya, seperti ini. Oke, dan apalagi ini masih ada banyak lagi kemungkinannya ya. Jadi misalkan tadi di sini masih Q0, di sini konsekuensinya akan sama dengan Q0 juga. Terus ini masih Q0, ini juga akan sama. Nah, sekarang coba yang di sininya kita ganti dengan Q1. Jadi di sini Q1, Q1 gitu. Ini juga harus sama ya yang bersebelahan. Oke, terus begitu juga ini kalau kita ganti dengan Q2 nih yang ininya. Oke ya. Terus apalagi ini kan cuma sampai Q2 ya, berarti kita coba ganti yang di sininya. Ininya masih sama dengan Q0, terus di sininya yang kita coba ganti dengan Q1, ini harus sama yang bersebelahan. Nah, ini juga Q0 sekarang. Harus sama juga ini. Jadi gitu ya, kemungkinannya ada berapa nih? Jadi sebenarnya sama saja kita ini memvariasikan 3 posisi sebenarnya. Yaitu posisi yang di sini, yang di sini ya. Terus posisi yang di sini, mungkin bedain warnanya. Posisi yang mana di sini, sama posisi yang di sini. Nah, hanya kan konsekuensinya di sini harus sama nih sama ini. Terus yang ini sama dengan ini ya. Terus yang ini sama dengan ini. Oke, jadi sebenarnya ada 3 posisi nih yang divariasikan gitu ya. Jadi ini bisa Q0, Q1, Q2, ini juga gitu bisa Q0, Q1, Q2. Yang di sini juga bisa Q0, Q1, Q2. Dan ini juga bergantung ini ya, bergantung dengan banyaknya simbol yang dipuskan. Kalau misalkan ada 4, berarti nanti nambah 1 lagi di sini ya. Nambah 1 lagi. Oke, intinya kan yang bersebelahan di sini itu harus sama, terus yang paling akhir itu sama dengan yang di depan sini gitu. Oke ya, ini diteruskan dan nanti ini bisa ada sebanyak ini nih, ada sebanyak ini. Oke, oh ya, ini sama yang di atas juga ini karena nggak cukup kemarin di sini nulisnya. Ya, jadi
dari sini semua nih ya. Kalau kalian hitung ini ada berapa coba? Ada berapa kemungkinan? Kan di sini kan ada 3 posisi ya yang divariasikan. Ini, dan ini. Terus kemungkinan kita bisa mengisi itu kan Q0, Q1, sama Q2 ya. Ada 3. Berarti gimana kalau di matematika diskrit? Mengisi 3 tempat gitu ya. Dan setiap tempat itu kemungkinannya bisa ada 3 kemungkinan gitu ya. Ya berarti 3 pangkat 3, ada 27. Nah maka di sini ada 27 nih. Ya, ada 27 aturan produksi yang ada nih. Ini kalau kalian hitung ada 27. Oke, dan ini itu baru fungsi produksi ya, aturan produksi yang didapatkan dari satu ini saja. Satu transisi PDA. Nah, sementara kan kita harus mengkonversi semua ini transisi yang ada di PDA gitu ya. Jadi kalau transisinya ada 10 gitu misalkan, ya berarti 10-10-nya harus kita buat seperti ini juga gitu. Ya, jadi kita jabarin gitu. Ya ini memang ini ya sangat sangat apa detailnya tuh panjang itu ya. Tapi itu ya memang biasa sih di materi ini biasanya nanti pas ujian itu apa pas ada soal ini ya, itu menulisnya bisa sampai 2 sampai 3 halaman folio biasanya kalau offline gitu. Tapi kalian online juga ya akan menulis seperti itu juga nanti ya. Oke, jadi ya lumayan di sini. Ya ini kemungkinannya seperti ini. Oke, ya. Jadi kalau misalkan ini tadi ya. Tapi kalau misalkan yang dipuskan ini cuma apa satu simbol itu akan lebih sedikit ya. Contoh aja nih, misalkan kita buat transisi yang lebih simpel misalkan ya. Delta apa? Sebentar. Misalkan delta Q0 atau misalkan di sini Q1 gitu ya. Kan ini nggak harus dari Q0 ya. Terus di sini misalkan simbolnya 1. Kemudian di sini yang dipopkan itu X gitu ya. Ini misalkan dia akan menuju ke Q2 misalkan. Terus dia akan melakukan push-nya itu cuma A gitu ya, cuma A saja. Ini nanti akan jadi lebih sedikit. Coba berarti ini aturannya gimana tadi? Aturannya kan ini pasti ruas kirinya akan menjadi satu variabel yang bentuknya seperti ini, diderivasi menjadi satu, terus ini jadi satu aja, karena satu kurung juga. Kenapa cuma satu kurung? Karena simbol yang ada di sini kan cuma ada A gitu ya. Di sini itu adalah Q1, di sininya X, di sininya titik-titik. Nah, di sininya Q2, di sininya A gitu. Titik-titik. Nah, jadi ini titik-titiknya apa nih? Nah, ini berarti ini kita isi dengan semua kemungkinan state yang ada di Q. Jadi bisa Q0, bisa Q1, bisa Q2. Nah, syaratnya di sini harus sama dengan yang ada di sini. Ya, harus sama nih dengan ada yang di sini. Jadi sebenarnya sama saja kita hanya mengisi satu tempat ini saja kan. Satu tempat ini kita isi, terus konsekuensinya yang di belakang sini itu akan sama dengan yang di sini. Oke. Dan ini tadi Q1 ini kita dapat dari sini, X-nya ini kita dapat dari sini, satunya ini kita dapat dari sini, ini Q2-nya, ini A-nya ke sini gitu ya. Oke. Dan ini kalau kalau kita jabarkan, gimana nih? Kalau dijabarkan, mungkin sini aja ya. Kalau dijabarkan berarti tadi Q1 ya. Q1 X Q0 diderivasi menjadi 1 X2A Q0. Terus apalagi Q1 X Q1 diderivasi menjadi 1 Q2A Q1. Kan yang penting di sini sama dengan ini. Terus satu lagi ya berarti. Karena semua kemungkinannya kan cuma sampai Q2. Ini contohnya ya. Contohnya kalau state-nya itu memang cuma ada 3 gitu ya. Q0, Q1, Q2. Tapi kalau misalkan nanti lebih banyak lagi ya jadi
Ya, sampai ini selesai. Oke ya, jadi seperti ini. Ini jadi ada 3. Kalau fungsi transisinya yang ini. Gitu. Nah, sekarang bagaimana kalau fungsi transisinya itu yang ada epsilonnya gitu? Kan bisa aja ya fungsi transisinya ada epsilon. Hmm, oke, sebentar. Nah, sekarang coba fungsi transisinya yang ada epsilonnya nih. Misalkan ya, fungsi transisinya itu seperti ini misalkan. Ini Q berapa ya? Q2 aja misalkan ya. Ini kita masih pakai yang tadi. Kemungkinan state-nya itu ada 3 gitu ya, Q0, Q1, Q2. Misalkan di sini dia ini apa? Tidak apa namanya, epsilon move gitu maksudnya. Epsilon move. Jadi di sini epsilon. Terus di sini dia melakukan pop simbol X, terus ini akan berpindah ke Q1 misalkan, terus dia akan melakukan push-nya ini satu simbol aja, atau dua misalkan ya, dua simbol X, Z0 gitu misalkan. Nah, maka gimana kalian membuat format aturan produksinya? Jadi, ini kita bentuk, ini Q2, ini X, ini titik-titik. Nah, ini akan diderivasi menjadi, ini kan biasanya kan diambil dari sini gitu ya. Tapi karena ini epsilon berarti ya tidak ada. Jadi langsung ke ininya saja. X gitu ya. X, terus di sininya Z0. Ya, jadi pertama kalian pisah gini dulu. Ini kalian pisah. Kalau ada 3 berarti nanti buat satu kurung lagi gitu ya. Nah, terus ini yang paling kiri ini pindah ke sini. Ini kan state yang dituju. Nah, ini titik-titik, ini juga. Nah, syaratnya ini harus sama dengan yang di belakang sini. Terus yang ini harus sama dengan yang ini, gitu ya. Terus berarti kita mengisi variasi yang ini sama yang di sini. Kemungkinannya ada apa saja. Jadi sebenarnya ada 2 tempat yang kita isi ya. Nah, satu tempat ini kemungkinannya kan ada 3 ya. Bisa Q0, bisa Q1, bisa Q2. Ini juga gitu ya, bisa Q0, bisa Q1, bisa Q2. Jadi ini tinggal kita jabarin aja. Jadi ada Q2 X Q0 diderivasi menjadi Q1 X. Misalkan di sini Q0 juga. Jadi Q0 ini konsekuensinya harus sama, ini Q0 juga, Z0, terus ini harus sama dengan yang di depan, Q0 gitu ya. Ini satu kemungkinan gitu ya. Nah, ini karena ada berapa ini ya? Ada 2 tempat kali, bentar, 3 kali 3 ya, 3 pangkat 2 kan ini ya. Berarti ada 9. Nah, kalian akan membentuk 9 aturan produksi yang seperti ini. Ini Q2, X, Q0, misalkan yang di sininya yang kita ubah ini ya. Q1 nih, yang kita variasikan misalkan yang di sini. Oke, ya seterusnya ya. Nanti ini bisa diteruskan ada 9 kemungkinan. Nah, oke. Terus ada apa lagi kemungkinan fungsi produksinya, aturan transisinya. Misalkan delta Q0 ini ada simbol 1 misalkan ya. Terus di sini dia tidak melakukan pop. Kan bisa aja ya tidak melakukan pop. Seperti ini. Kalau tidak melakukan, bentar, kalau tidak melakukan pop berarti yang di bawah sini tidak ada berarti ya. Tidak melakukan pop ini berarti pakai, bentar. Oh ya, kalau yang tidak melakukan pop berarti dia sebenarnya masuk ke jenis yang ini sih. Jenis yang satu ya. Nah, di sini ada nggak yang tidak melakukan pop? Hmm,
Mm. Ya, karena kalau misalkan dia tidak melakukan pop kan berarti variabelnya itu tidak ini ya, nggak bisa dibentuk di sini epsilon kan ya. Jadi sebenarnya kalau ada transisi yang ini, yang bentuknya seperti ini gitu ya, terus nanti dia hasilnya itu sesuatu lah, misalkan Q1 terus ini simbolnya X gitu ya. Ini sebenarnya kita nggak bisa membuat aturan produksi yang jenis kedua berarti kalau dari sini. Karena ini kan epsilon gitu ya. Epsilon nanti kita bentuk di sini epsilon kan nggak ada. Jadi kalau untuk yang ini aturan produksinya itu terwakili di jenis yang pertama tadi yang ruas kirinya S. Ya itu dari sana lah. Nah, mungkin kemungkinan lainnya yang ini, yang push-nya yang epsilon gitu ya. Jadi di sini apa di sini? Misalkan ini X, terus yang di belakangnya sini yang epsilon. Nah, ini masih bisa dibentuk untuk yang tipe 2 ya. Berarti ini jadi Q0, ini X, ini titik-titik, ini diderivasi menjadi oh ya, di sebelah sini kan sebenarnya ada satu dulu ya. Satu. Nah, ini kita kalau ngambil sesuatu di sini jadi apa nih? Kan biasanya kita ambil satu simbol ya, tapi ini tidak ada nih epsilon. Oh, berarti karena kita nggak mungkin meletakkan epsilon di sini kan, jadi ini sebenarnya tidak ada ininya, tidak ada kurung sikunya. Jadi dia hanya diderivasi menjadi terminal ya, yaitu satu ini gitu. Nah, tapi di sini kan ada titik-titik ya yang harus diisi. Berarti ini kalian isi ya dengan kemungkinan state yang ada. Jadi ada 3 kemungkinan ya. Q0, X, Q0 diderivasi menjadi satu. Terus Q0, X, Q1 diderivasi menjadi satu juga. Q0, X, Q2 diderivasi menjadi satu. Nah, jadi ada 3 kemungkinan yang kalau seperti ini. Dan kalau misalkan di sini epsilon juga, berarti ini nanti jadi epsilon. Ini jadi uh, epsilon gitu ya. Jadi epsilon dia jadi epsilon seperti ini. Oke, ini ada beberapa kemungkinan. Nah, nanti contohnya itu misalkan yang ini. Kalau dari apa ya? Mana? Sebentar. Nah, ini. Kalau tadi kan ini hanya kemungkinannya ya yang tadi saya jelasin ini. Jadi kalau misalkan kemungkinannya itu seperti ini, maka fungsi aturan produksi itu bentuknya seperti ini. Tapi kan nggak satu kesatuan utuh PDA-nya bagaimana gitu ya di problemnya. Nah, misalkan kita ada problem PDA yang utuhnya seperti ini gitu ya, desainnya seperti ini. Tapi ini masih yang simple sih sebenarnya PDA-nya. Karena dia cuma ada satu state, jadi state-nya itu hanya ada key dan transisinya di sini ada 2 ya, ada 2 transisi. Yaitu transisi yang ini dia mengkonsumsi simbol E, popnya Z, push-nya epsilon. Ya, yang pertama, terus yang kedua yang ini yang bawahnya. Dia mengkonsumsi simbol I, terus popnya itu Z, lalu push-nya ZZ. Oke, jadi kita punya dua transisi gitu ya di dalam PDA-nya. Nah, jadi dari PDA yang sederhana ini kita akan mengubah ke CFG. Nah, kita ingat nih CFG itu kan ada 4 komponen ya. Variabel, terminal, aturan produksi sama simbol variabel awal gitu yaitu S. Nah, jadi kita coba jabarkan. Kalau S-nya kan kita sudah tahu ya, pasti kita akan menggunakan variabel S. T-nya ini juga simbol yang ada di ini alfabet PDA-nya. Kalau kita lihat dari gambar ini aja berarti simbol yang ada di PDA-nya itu cuma ada 2 ya alfabetnya. E sama I aja gitu. Jadi ada 2. Nih, makanya kita bisa dapatkan T itu I dan E aja itu. Himpunan I dan E ya. Kemudian untuk V-nya. Nah, V-nya itu tadi gimana bentuknya? Bentuk V itu yang ini nih. PXQ. X-nya diambil dari
ini gamma, ya. Gamma itu berarti himpunan simbol yang ada di stack-nya. P sama Q itu himpunan yang ada di state, ya. Ya, bukan himpunan ya. P atau Q-nya itu adalah state gitu ya, secara random. Semua kemungkinannya maksudnya. Nah, jadi semua kemungkinan state yang ada, karena state-nya cuma ada satu, ya hanya ada Q saja gitu ya. Q di sini, Q di kanannya Q juga, cuma ada itu. Jadi nggak ada variasi yang lain, hanya ada Q. Kemudian untuk yang di tengah juga simbol stack-nya cuma ada Z aja gitu ya. Berarti ini yang bentuknya seperti ini cuma ada satu. Cuma ada variabel ini. Key Z key saja. Nah, tinggal digabung dengan S ya. Karena S ini selalu ada, jadi variabel itu bentuknya seperti ini yang dan dilengkapi dengan S gitu ya. Nah, sekarang aturan produksinya gimana? Nah, aturan produksi ini tadi kan ada dua tipe ya. Yang tipe satu itu adalah yang ini, yang ruas kirinya S, terus ruas kanannya itu bentuknya yang mana? Yang ini tadi nih. Q0 Z0P. Q0-nya itu dari initial state, yaitu Q itu sendiri. Z0-nya itu adalah initial simbol stack, yaitu Z itu sendiri karena cuma ada satu juga simbol stack-nya. Kemudian yang di belakang ini bisa kita ganti dengan semua kemungkinan state yang ada. Tapi lagi-lagi state-nya cuma ada satu ini sendiri ya, jadi ya cuma kemungkinannya hanya ini gitu. Jadi untuk tipe yang satu, aturan produksinya hanya ini saja gitu. Oke, kemudian untuk yang tipe 2, yang aturan produksi tipe 2, itu yang didapatkan berdasarkan ini transisi apa? Transisinya ya. Transisi apa nih? Fungsi transisi ya, benar ya. Nah, jadi di sini kan transisinya ada dua ya, yaitu yang ini dan ini. Dari key, dari state key akan menuju state key, terus dia mengkonsumsi simbol I, melakukan pop Z dan melakukan push ZZ. Oke, terus yang tipe yang transisi yang kedua, delta, dia awalnya dari key, state key akan menuju ke state key juga, terus mengkonsumsi simbol E, popnya Z, push-nya epsilon. Oke, dan di sini ada dua ya, ada dua ini. Sekarang dari yang pertama gimana nih? Dari yang pertama ini, tadi kan bentuknya gimana sih? Ini key-nya itu ditaruh di depan sini ya, di sebelah kiri. Terus Z-nya ini diambil ke sini. Yang di sini nih sebenarnya kan titik-titik nih. Kita akan isi dengan macam-macam state yang ada gitu ya. Terus I ini diambil dari sini ya. Ini simbol yang di-inputkan gitu ya. Sini. Terus ini adalah state yang dituju. Yang mana ini kita ambil dari sini. Terus di sini kenapa Z-nya kita pecah dua? Karena ini yang dipuskan ada dua gitu. Z yang pertama, Z yang kedua ini kita pecah jadi dua gitu ya. Yang mana ini sebenarnya sendiri-sendiri gitu. Kalau ada tiga ya berarti nanti ada tiga. Terus syaratnya di sini, ini sebenarnya titik-titik juga, ini kita isi, ini harus sama. Terus yang di sini nih kita harus sama juga dengan yang di sini. Nah, karena mengisi titik-titik ini kan kemungkinannya hanya ada satu state, yaitu state key. Ya, maka aturan produksinya juga hanya ada ini saja ya, ini sendiri. Ya, jadi kalau misalkan semakin sederhana PDA-nya ya mengubah ke grammarnya juga akan jadi lebih mudah gitu ya, lebih sedikit juga. Beda seperti yang tadi, contoh tadi. Oke, ini yang tipe apa? Yang transisi satu. Kalau yang transisi yang kedua, yaitu yang bawahnya sini. Yang kedua ini, misalkan ini tadi ya. Berarti key-nya ini diambil dari sini, terus Z-nya itu dari sini yang simbol yang dipopkan. Di sini kan kita isi dengan titik-titiknya, jadi ini kita variasikan nanti. Kemudian ini ruas kanannya itu diambil dari simbol E yang di sini diinputkan. Tapi di sini kalau kita lihat tidak ada sesuatu yang dipuskan. Jadi tidak ada simbol yang kita pecah jadi seperti ini. Jadi hanya ada simbol ini saja, itu E saja ya. Dan di sini titik-titik yang kita isi kemungkinannya hanya ada Q saja. Jadi aturan produksinya hanya ada ini. Oke, jadi ini adalah bentuk grammar yang didapatkan gitu. Bentuk grammar yang didapatkan seperti ini. Aturan produksinya ada tiga ya, ini, dan ini. Gitu.
Ya, sederhana sih, karena ininya PDA-nya juga sederhana, cuma ada satu state saja. Transisinya juga cuma ada dua ya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu untuk contoh yang ini dulu. Silakan kalau ada yang kurang jelas. Oke, atau mungkin karena state-nya baru satu, jadi ini ya belum kelihatan variasi dari state-nya sih. Nah, ini ya latihan bersama aja nih yang ini. Ini akan kelihatan lebih jelas untuk yang ini. Jadi kita punya PDA, ada dua state-nya. Ya, ini state-nya kita tambah satu aja. Jadi ada dua gitu ya. Ada dua state yaitu P dan Q. Kemudian alfabetnya simbolnya ada 0 dan 1 ya. Kemudian untuk gamma, gamma itu simbol yang ada di stack. Itu ada X, ada Z0. Ini delta ini fungsi transisi. Q ini sebagai initial state-nya ya, yang ini. Terus Z0 ini simbol stack awal ya, Z0. Kemudian di dalam PDA ini itu fungsi transisinya ada 6 ya. Transisinya ada 6 ya. Sini ini diberikan seperti ini. Ini kalau misalkan kalian gambarkan ya silakan. Atau misalkan nanti di problemnya itu yang diberikan dalam bentuk gambar. Berarti sebaiknya itu kalian ubah dulu ke penjabaran seperti ini ya. Ini berarti secara apa ya? Secara notasi lah gitu ya. Penjabaran transisinya seperti apa itu dibuat dulu seperti ini. Nah, sekarang dari transisi ini dan dari PDA yang diberikan ini, ubahlah ke dalam bentuk CFG ya. Nah, di sini ada nih, tapi mungkin belum jelas. Saya pakai yang ini saja. Mana tadi? Oke, sebentar. Oke, nah misalkan kita ini ya yang punya ini tadi ada PDA dengan 6 transisi, terus kita akan ubah ke bentuk CFG. Berarti kalau CFG kan kita akan mencari 4 komponen ini ya. V-nya apa, T-nya apa, P-nya apa, S-nya apa. Tapi kita akan lebih mudah menentukan T dan S-nya dulu. Ya jelas karena ini secara mudah kita bisa lihat dari ini, dari bentuk formal PDA-nya. Jadi T-nya itu adalah himpunan 01 ya, diambil dari sini. Karena kan sama dengan alfabet. S-nya ini sama dengan Z0 karena dia adalah simbol stack mula-mula gitu ya. Nah, jadi kita tugasnya mencari V dan P-nya ini apa. Jadi V-nya ini kan himpunan variabel gitu ya. Kalau P itu himpunan semua aturan produksi. Oke, jadi pertama kita tentukan V-nya dulu. Nah, tentukan V-nya itu seperti ini tadi ya. Format V-nya itu kan apa? Tadi bentuk bentuk V. V itu bentuknya adalah mungkin kita pakai istilah yang simbol yang lain karena di sini pakainya P sama Q ya. Bentuknya adalah A X B lah gitu ya. Tapi di sini X juga ya. Yang mana A-nya ini itu diambil dari semua kemungkinan state-nya. B-nya ini juga semua kemungkinan state-nya. X ini diambil dari semua kemungkinan simbol yang ada di stack. Ya, berarti kita jabarkan A sama B ini kemungkinan bisa diisi dengan P atau Q. Ya, karena ya ini tadi state-nya cuma ada dua kan, yang ini. Jadi bisa diisi itu. Dan X-nya itu bisa diganti dengan apa? Dengan ini ya, X atau Z0. Jadi ada dua kemungkinan juga. Nih, jadi kemungkinannya jadi seperti ini. Pertama, buat dulu yang X, gitu ya. Yang X, terus P sama Q-nya kalian variasikan. PP, PQ, QP, QQ, gitu ya. Terus kalau yang di sini Z0, berarti gitu juga ya. PP, PQ, QP, QQ, gitu ya. Jadi ada sekian. Oke, dan nanti kalau misalkan ada tiga gitu ya, misalkan ya ada tiga state PQR gitu, ya berarti kalian tambahin aja yang lainnya. PR sama QR, terus
RQ, QP, RR ya, itu dilengkapi, jadi semua kemungkinan. Oke, tapi di sini kan hanya ada 2 ya. Terus jangan lupa dituliskan S-nya, ini jadi satu variabel juga ya. Jadi ini adalah himpunan untuk variabelnya ya. Nah, jadi seperti ini. Terus tadi kita lihat aturan produksinya, transisinya itu ada 6. Ya, di sini transisinya ada 6. Jadi kita akan membuat aturan produksi itu dari transisi ini, dari semuanya satu persatu. Untuk menentukan P-nya ini gitu ya. Nah, oh ya, tapi aturan produksi itu ada 2 tipe ya. Nah, jangan lupa. Jadi ada 2 tipe. Jadi tentukan fungsi produksi ya, aturan produksi ya. Yang tipe 1 atau yang jenis 1 itu adalah yang bentuknya seperti ini. Jadi S diderivasi menjadi Q Z0 titik-titik. Nah, jadi ini kita buat formatnya dulu. Nah, terus titik-titiknya kita isi dengan semua kemungkinan state yang ada, yaitu P atau Q. Ya. Jadi ada 2 kemungkinan. Nah, jadi ini adalah aturan produksinya ya, atau fungsi produksinya. Untuk yang jenis 1. Nah, kalau yang jenis 2 itu yang bergantung dengan fungsi transisi yang ada ini tadi. Nih, yang ini. Ada 6. Misalkan untuk yang ini dulu ya. Ini berarti kita punya transisinya ini. Nah, seperti cara yang tadi ya, kita buat formatnya dulu seperti ini. Q-nya diambil ke sini, Z0-nya ke sini, ini titik-titik diderivasi menjadi 1. Q-nya diambil dari sini, X-nya dari sini, Z0-nya ke sini gitu ya. Ini dipecah jadi 2 karena ini ada 2 komponen yang dipuskan. Ini titik-titik ini ada syaratnya juga, ini harus sama dengan ini yang berdekatan di sini harus sama. Nah, jadi kita memvariasikan ada berapa tempat ini. Ini sama yang di sini. Karena konsekuensinya kan ini nanti akan sama dengan ini ya. Ini juga sama dengan ini. Oke, terus ini dicari aja kemungkinannya, dijabarkan jadi seperti ini. Ada 4. Ada 4 kemungkinan. Ini didapatkan dari fungsi transisi yang pertama ya, yang ini nih. Transisi yang pertama. Oke, selanjutnya transisi yang kedua yang ini dijabarkan juga. Yang kedua, nah ini. Jadi kita buat dulu formatnya seperti ini Q ke sini ya, X-nya ke sini, terus ini Q-nya ke sini, satunya ini ke sini gitu ya, ke sini. Oke, ini X-nya ke sini, dipecah gitu ya, jadi 2. Nah, tinggal kita isi yang ini. Seterusnya ini ada 4 saja. Ya. Kalau misalkan jumlahnya nggak banyak, ya ini tidak banyak juga ya ini kemungkinannya. Misalkan state-nya cuma ada 2 gitu ya, X sama Q. Ini akan lebih sedikit juga dibandingkan kalau misalkan state-nya ada 3 atau 4 dan seterusnya. Oke, ini kalau misalkan transisi yang ketiga seperti ini bentuknya, yang dipuskan cuma ada 1 ya, cuma ada 1 simbol. Ini juga lebih mudah, jadi lebih sedikit, cuma ada 2 aturan. Oke, sebenarnya enak ya kalau misalkan tidak terlalu banyak yang dipuskan dan simbol state-nya juga tidak banyak, hanya ada 2 gitu. Maka aturan produksinya nggak banyak juga. Oke, ini yang ini. Kalau ada epsilon move gitu ya, berarti karena yang dipuskan di sini hanya epsilon dan tidak ada simbol inputan juga, ini akan jadi epsilon. Oke. Terus ini transisi yang kelima, di sininya pushnya epsilon, tapi dia ada popnya dan ada simbol inputnya, jadi 1 di sini. Oke. Ini titik-titiknya tetap diisi, ada 2 kemungkinan. Oke, dan ini ya yang satunya. Ya, jadi sebenarnya segini aja ya, nggak terlalu banyak sini. Karena cuma ada, ini paling banyak cuma 2 simbol yang dipuskan ya. Kalau ada 3 itu seperti yang contoh tadi ya. Yang di sini tadi ada banyak jadi ya. Mana tadi? Nih, XZ0 ya. Oke, mungkin seperti itu ya untuk mengkonversi. Jadi hasil akhirnya yang mana? Hasil akhirnya itu ya ini. Hasil akhirnya ya komponen dari CFG-nya sudah didapatkan semua gitu ya. V-nya sudah, yaitu yang ini.
Terus T-nya itu 01 ini, P-nya itu himpunan aturan produksi yang ada semuanya. Berarti ya termasuk yang S ini, yang awal ini ya. Terus yang didapatkan dari 6 transisi tadi, itu semuanya kita himpunkan jadi satu untuk P-nya itu. Terus S-nya ini ya ini simbol Z0-nya tadi ya. Hmm, sebentar. S-nya ini simbol Z0 gitu ya. Oh, sebentar. Bukan, sorry. Ini dia bukan. Ini ada yang salah nih berarti. Ini bukan Z0. S-nya itu ya S gitu. Karena di sini kan S-nya kan sebagai satu simbol di sini kan. Bukan satu variabel gitu maksudnya. Bukan Z0 ya. Ini salah tadi, sorry. Jadi S-nya itu ya S itu sebagai suatu variabel di V gitu ya. S ini. Jadi bukan Z0 ya, salah tadi. Oke, jadi seperti itu. Eh, ya nanti silakan kalian misalkan ada latihan di materi tentang grammar kemarin kan ada ini ya, ada contoh-contoh eh, PDA, bukan grammar. Ya di PDA ya, di PDA materi tentang push dan otomata kan ada contoh-contoh transisi seperti ini, ada contoh PDA-nya. Nah, coba kalian bentuk ke CFG-nya dengan cara yang seperti ini tadi gitu. Nah, coba ya, misalkan ada nggak nih materi ke berapa waktu itu ya? Push dan otomata itu minggu ke 10. Sebentar. Nah, ini ya. Ini materi push dan otomata ini, pertemuan ke-10. Nah, di sini kan ada contoh ini, contoh PDA gitu ya. Tapi di sini state-nya ada 3 ya. State-nya ada 3, Q0, Q1, Q2. Kemudian simbol stack-nya ada 2, X dengan Z0. Nah, ini transisinya kalau dilihat di sini ada 5 ya. Ada 5 transisi. Nah, ini silakan kalian coba mengubah PDA ini ke bentuk grammar tadi. Berarti mencari 4 komponen tadi ya. Secara otomatis, secara jelas, kalau T-nya itu adalah 01 gitu ya, karena alfabetnya kan 01. Kemudian S-nya itu adalah ya simbol S yang nanti akan yang akan diberikan di grammarnya gitu ya, sebagai inisial variabel gitu. Nah, tinggal mencari V-nya itu dan P-nya, fungsi produksinya. Itu ya. Ini ada contoh-contoh, ini bisa kalian latihan sendiri aja ya nanti di rumah. Dan ini ada macam-macam kan. Ini juga ada PDA. Tapi ini transisinya ada berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Dari 12 ini nanti kalian ini buat aturan produksinya. Tapi sepertinya ini kalau yang push-nya cuma satu simbol ini nggak terlalu susah, nggak terlalu banyak juga. Apalagi di sini push-nya epsilon ya. Kalau push-nya epsilon lebih sedikit juga. Nah, mungkin ini yang push-nya 2 simbol, kemungkinannya mungkin ada berapa nih? Ada 4 ya. Ada 4 aturan produksi. Iya, atau ya ini nanti silakan dicoba aja. Ini kan state-nya juga cuma ada 2 ya, nggak banyak juga. Dan kalau misalkan ada contoh yang lebih kompleks, mana ya? Yang state-nya ada banyak gitu ya. Ya nanti bisa aja nanti kalian coba cari-cari juga. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Silakan kalau ada yang kurang jelas. Ini yang tadi ini sudah saya share di ini ya, di Drive ya. Catatan. Ini sebenarnya catatan yang saya pakai di tahun kemarin, hasil tahun kemarin sini. Tapi sama aja lah ini ya. Ada yang mau ditanyakan sampai sini? Hmm,
Oke, mungkin untuk yang hari ini materinya sampai sini aja, sampai apa ini, konversi dari PDA ke CFG. Nah, nanti untuk yang selanjutnya tentang penyederhanaan ini ya, penyederhanaan grammar ini di materi minggu depan sih aja. Karena ini agak panjang juga sini ya. Oke, sebentar. Oke, jadi di sini minggu ke-13 ya, minggu depan. Oke. Jadi berkaitan dengan kuis tadi itu di minggu 14 saja. Ya, nanti silakan ketua kelasnya bisa koordinasikan jadwal. Kalau harinya hari Sabtu ya, tanggal 4 November. Tapi jamnya silakan didiskusikan aja jam berapanya. Oke, mungkin materinya sampai sini untuk hari ini. Oh ya, silakan dinyalakan dulu kameranya. Saya coba screenshot. Oke, sudah. Ya, untuk ini ya, untuk presensinya, bentar, tadi kita belajar apa tadi? Tentang ini ya. Ini equivalensi. Oke, mungkin ini aja deh. PDA ke CFG. Oke, itu untuk presensinya itu aja. Materi kita hari ini yaitu tentang konversi PDA ke CFG gitu ya. Silakan untuk dilakukan presensi. Baik, mungkin untuk yang hari ini sampai sini saja. Jadi silakan kalian latihan secara mandiri untuk yang tadi ya, mengubah dari PDA ke CFG dengan cara-cara yang sudah dipelajari tadi. Oke, kalau gitu sampai ketemu minggu depan. Saya akhiri, selamat pagi semuanya. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Pak. Terima kasih, Pak. Selamat pagi, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.